Semuanya, selamat datang di Tanpa Batas. Jika kalian memiliki dana sekitar 30 jutaan tapi menginginkan mobil yang 2 pintu, simple, lincah, bandel, irit, dan terlihat sport, kalian patut melirik beberapa mobil yang kita rekomendasikan kali ini, teman-teman. Ya, jika Honda Estilo adalah impian kalian, tentunya dana 30 juta belum akan cukup untuk meminang mobil fenomenal tersebut, teman-teman. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena di rekomendasi ke-11 kali ini kita akan memberikan list mobil yang setidaknya mempunyai kemiripan dengan Honda Estilo tersebut, teman-teman. Oke, seperti biasa, namun sebelum kita melanjutkannya, silahkan untuk subscribe, like, share, dan juga komen ya. Oke, ini di urutan pertama ada Civic Wonder Hatchback ya, atau SP3 tahun 87. Ya, mobil ini tuh diproduksi pada tahun 84 hingga 87 bersamaan dengan versi sedan atau yang SB4 ya, dan dilanjutkan oleh Civic Nova yang mendapat lebih banyak upgrade di berbagai sektor, teman-teman. Dalam eranya mobil ini tuh memiliki nama yang baik di masyarakat, apalagi mobil ini juga masuk dalam dunia motorsport ya pada tahun 80-an. Dan hebatnya lagi, hingga saat ini banyak yang mencari mobil ini, khususnya para pemburu mobil lawas ya, teman-teman. Karena mobil ini tuh memiliki desain yang cukup unik dan lebih mungil dibandingkan dengan kompetitornya. Inilah alasan bagi para anak muda yang memburu mobil ini dan nantinya akan dimodifikasi supaya terlihat lebih manis lagi. Nah, mobil ini juga dulu sering disebut Civic Strika. Ya, karena memang bagian belakangnya itu mirip banget kayak setrikaan gitu sih. Makanya disebut seperti itu, dan yang paling penting adalah mesinnya itu bisa dibilang bandel, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Jadi, hingga saat ini tuh masih ada aja yang meramaikan jalanan dengan kondisi mesin yang masih baik tanpa harus turun mesin, teman-teman. Jadi pol banget untuk mesinnya, bandel banget. Dan untuk fiturnya mobil ini juga sudah cukup lengkap. Pada waktu itu sudah ada AC-nya juga, audio, shift belt, dan lain-lain. Lalu untuk spesifikasi mesin ini bertipekan di 13 tapi masih karbu ya, berkapasitas 1300 cc dan mampu mencapai power maksimal itu di 71 horsepower pada 6000 rpm dengan torsi maksimal 105 Nm pada 3500 rpm. Mobil ini bertransmisi 5 manual percepatan ya. Dan untuk suspensinya ini juga cukup enak. Jadi udah pakai McPherson stud, dan untuk yang belakang itu torsion beam. Jadi cukup empuk, teman-teman. Lalu untuk konsumsi BBM ini bisa 11 hingga 13 dalam kota dan 14 hingga 15 untuk luar kotanya. Jadi sangat-sangat irit untuk mobil kali ini. Dan untuk kelebihannya sendiri, untuk mobil ini tuh suku cadangnya murah dan masih banyak. Irit bahan bakar tentunya, suspensinya nyaman, lalu bodinya kompak dan ringan, lalu desainnya tidak lekang oleh waktu. Tapi ini juga memiliki beberapa kelemahan, salah satunya itu dia belum power steering, masih minim sekali fitur ya pada 80-an soalnya. Bagasinya cukup sempit dan rentan keropos karena sudah terpaut usia yang cukup tua ya. Jadi kalian harus jeli untuk memilih mobil yang cukup berusia, teman-teman. Nah, dan untuk mobil ini tuh saya searching di bursa penjualan mobil masih menginjakan harga di angka 28 juta dengan pajak sekitar 500 ribuan. Nah, jadi mobil ini tuh ya kakaknya Civic Nova lah, tapi ya apabila dimodifikasi akan sangat terlihat pol banget pokoknya. Oke, next, ini yang kedua ada Ford Laser TX3 ya, tahun 88. Nah, mobil ini adalah sebuah varian hatchback 2 pintu yang dibuat oleh Mazda untuk Ford pada tahun 85 sampai dengan tahun 89, teman-teman. Mobil ini merupakan CKD yang diimpor dari Hiroshima, Jepang, lalu dirakit di Indonesia ya. Ford Laser TX3 ini merupakan versi 2 pintu dari Ford Laser Gaya yang versi hatchback dan merupakan kembaran dari Mazda 323 SQX ya, tapi itu 4 pintu. Nah, ini berbeda dengan Ford Laser lain pada masanya yang kebanyakan itu dipakai untuk taksi, teman-teman. Tapi untuk Ford Laser TX3 ini menggunakan mesin yang sudah pol banget sih. Jadi dia udah SOHC 16 valve 1600 cc injeksi ya, yang hampir mirip dengan Mazda Astina. Nah, berbicara tentang mesin, mobil ini sanggup memuntahkan tenaga hingga 106 horsepower, dan beberapa varian TX3 ini sudah dilengkapi dengan turbo yang bisa menghasilkan tenaga sampai 140 HP, teman-teman. Jadi pol banget, tapi itu untuk rally biasanya. Nah, pada sekitar tahun 88 mobil ini tuh mengalami facelift ya, makanya kita merekomendasikan yang tahun 88 itu karena udah facelift dengan kode KE. Nah, perubahan yang paling mencolok itu di bagian eksteriornya adalah perubahan lampu depan yang sebelumnya itu sipit, tapi kalau udah facelift itu dia
kayak menjadi bulat-bulat gitu, 4 buah, jadi pol banget. Nah, selain bentuk bumper depan dan belakang juga berbeda. Perbedaan lainnya adalah lampu belakang yang menjadi sedikit membulat juga teman-teman, dari sebelumnya yang agak memanjang. Lalu untuk fiturnya ini juga sudah cukup lengkap pada waktu itu, jadi udah power steering, power window, dan AC-nya juga ada ya, audio juga. Lalu untuk spesifikasi mesin nih, ini mesinnya B6 SOHC 1600 cc EV ya, full injeksi, dan untuk transmisinya ini manual 5 percepatan, jadi belum ada yang matic. Dan untuk konsumsi BBM ini bisa 10 hingga 12 dalam kota dan 13 hingga 14 untuk keluar kotanya. Jadi juga lumayan irit untuk bahan bakarnya. Lalu untuk kelebihannya, mobil ini perawatannya itu cukup mudah, handlingnya lumayan nyaman, suspensinya nyaman juga. Lalu untuk fiturnya sudah lumayan lengkap, harganya terjangkau, dan harga jualnya lagi itu masih bertahan teman-teman. Tapi untuk kelemahannya juga ini salah satunya, bagasinya cukup sempit, suku cadangnya lumayan mahal ya, dan untuk fitur keselamatan itu masih minim, tapi itu bisa ditoleransi karena mobil ini masih tahun 80-an, jadi masih ya minim sekali lah. Dan untuk harga ini saya searching tadi masih di angka 35 jutaan dengan pajak itu sekitar 500 ribuan. Jadi ini mobil juga 2 pintu, jadi ya terkesan lebih sport gitulah. Dan next ini yang ketiga itu ada Suzuki Eleni teman-teman, tahun 93. Nah, mobil hatchback yang satu ini tuh diproduksi pada era 90-an, dan yang tahun 93 sampai 94 itu sudah mengalami facelift juga dan diberi nama Suzuki Eleni. Jadi sebelumnya itu kan yang belum facelift ya namanya Ameti teman-teman. Jadi udah facelift ini Eleni, dan ini sudah cukup cakep untuk desain bodinya. Lalu untuk mesin dari mobil ini juga tidak bisa diragukan sih, karena sudah dibekali dengan teknologi DOHC dan sudah injeksi juga. Tapi sayangnya untuk versi yang DOHC dan injeksi itu hanya dipasarkan di pasar Eropa dan Jepang. Kalau di Indonesia itu ada sih, tapi itu hanya khusus untuk kebutuhan rally pada waktu itu. Nah, khusus untuk yang varian 2 pintu ini, ada tambahan berupa jok depan yang sudah menggunakan model semi bucket, seperti juga yang ditemukan pada mobil-mobil sport gitu. Selain jok yang semi bucket tadi, ada juga tambahan berupa setir yang sudah palang 3 yang lebih sporty, fog lamp, side skirt, dan spoilernya juga. Namun sebagai ganti dari fitur pelengkap tadi itu, varian yang 2 pintu ini tidak memiliki power window teman-teman. Jadi masih model engkol gitu ya. Walaupun harga barunya itu hampir sama. Nah, mungkin hal itu dikarenakan dulunya varian yang 5 pintu atau yang sedan itu sudah CKD di Indonesia, sedangkan yang 2 pintu ini masih masuk secara CBU mungkin ya. Nah, dan untuk fiturnya, mobil ini sudah electric mirror, ada AC-nya juga, ada seatbelt-nya juga teman-teman. Dan untuk spesifikasi mesinnya ini bertipe G13BA 1300 cc karburator ya, yang versi di Indonesia dengan konfigurasi 4 silinder segaris 8 katup SOHC. Ini bisa menorehkan tenaga sebesar 71 HP di 6000 rpm, dan juga torsinya itu 102 Nm pada 4000 rpm. Nah, ini juga transmisinya 5 manual percepatan. Dan untuk suspensi depan ini dia memakai 4% stud, dan yang belakang itu independen. Jadi sudah cukup empuk sih. Lalu untuk konsumsi BBM ini bisa 10 hingga 11 dalam kota, dan juga 11 hingga 13 untuk luar kotanya. Lalu kelebihannya, mobil ini mempunyai harga yang murah, mesinnya bandel, interiornya cukup lapang, spare part mudah dan melimpah, perawatan mesin tergolong mudah, dan tentunya irit bahan bakar teman-teman. Lalu untuk kelemahannya, modelnya ini agak ketinggalan zaman, namun dia lebih bagus daripada Chery CX teman-teman. Masih menggunakan karburator, part bodinya mulai langka karena usia ya, dan belum power steering, tenaganya mesin itu cukup kecil, AC-nya kurang dingin, dan kaki-kaki ringkih teman-teman. Lalu untuk harga ini saya searching tadi juga masih menginjakkan harga di 28 juta dengan pajak sekitar 600 ribuan. Nah, jadi mobil-mobil ini tuh pol banget, jadi dia simple, 2 pintu, terlihat sporty teman-teman karena 2 pintu ya, dan joknya udah ada yang semi bucket juga. Ya memang sih mobil ini masih ada yang di era 80-an, tapi apabila kalian merawatnya dengan baik, dengan teliti dan sayang terhadap mobil ini, apabila dipoles, dimodifikasi, tentunya akan pol banget, jadi akan terlihat semakin eksotis teman-teman. Nah, dengan dana 30 jutaan tadi, kalian bisa memiliki mobil 2 pintu yang setidaknya kalian bisa memiliki inilah sebelum memiliki Estilo, apabila Estilo adalah impian kalian teman-teman. Nah, oke. Saya rasa cukup untuk rekomendasi ke-11 kita kali ini. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan juga komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video kita berikutnya, dan salam tanpa batas.